Pertama, Imam Syafi'i, mazhab yang kita pakai di Indonesia, yang kita amalkan, niat itu hukumnya wajib bagi puasa Ramadan. Dan wajib niat itu di malam hari, minimal sebelum subuh. Kalau di malam hari kalian nggak niat, maka puasanya tidak sah. Maka sedia payung sebelum hujan, ba'da taraweh kalian melafalkan niat puasa, ngikutin imam. Kalau kalian jamaah. Kalau nggak jamaah, tetap lafalkan itu. Kemudian kalau di waktu sahur kalian ingat dengan niat, maka mustahab bagi mazhab Imam Syafi'i untuk mengulang niatnya nanti ketika waktu sahur. Karena mustahabnya niat puasa itu kira-kira 50 ayat sebelum waktu fajar. Sebagaimana mustahabnya sahur, dianjurkannya sahur 50 ayat sebelum fajar. Kata para alim ulama itu sekitar 10 menitan lah, sampai 15 menit. Kalau kalian di waktu sahur kalian lupa niat, atau kalian kebablasan sampai ke waktu subuh karena kalian sudah melafalkan tadi ba'da taraweh, berarti tetap puasanya kalian sah. Ya, tekankan betul-betul ini tentang niat, sampaikan kepada siapapun yang ingin memahami puasa. Ya. Adapun untuk puasa sunnah mazhab Syafi'i, yang penting dia belum makan hari itu. Boleh niat di pagi hari, boleh niat di tengah hari, boleh niat di sore hari, bahkan boleh niat 5 menit sebelum maghrib. Yang penting ingat kalian hari itu nggak puasa. Alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma khususan ila Syekhi al-Karim lil Hafidz Syihabuddin Ahmad ibnu Ali ibnu Hajar Asqalani. Syaulillahi ta'ala lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila Syekhi Hasan Sulaiman An-Nuri wa ila Syekh Alawi Abbas Al-Maliki. Syaulillahi ta'ala lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Bismillahirrahmanirrahim. An Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Hafsah ummul mu'minin. Kalau ummul mu'minin artinya ibu, salah satu istrinya Nabi. Hafsah itu siapa? Sahabat Nabi. Anaknya Umar bin Khattab, dinikahi oleh Rasulullah, maka beliau disebut ummul mu'minin. Aisyah juga sama ummul mu'minin. Khadijah sama ummul mu'minin. Hadis ini dari Hafsah, salah satu istri beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yuthabbit siyama," barang siapa yang tidak menetapkan puasa qabla al-fajri, sebelum datangnya fajar, sebelum subuh, fala siyama lahu, maka puasanya tidak sah, tidak ada puasa bagi dirinya.
Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh khamsah. Wa mal at-Tirmidzi wan Nasa'i, begitu pula at-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Wa sahhahu marfu'an Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan secara marfu' oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Hibban. Wa li Daruqutni, dan dalam riwayat Daruqutni, al-Imam Daruqutni, la siyama, tidak ada puasa, liman lam yafridhu minal laili, bagi siapa yang tidak meniatkannya mulai dari malam hari, alias belum datang waktu fajar. Jadi niat itu dianjurkan sebelum datang waktu subuh, sebelum datang waktu fajar. Siapa yang nggak niat malam harinya alias sebelum waktu subuh, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Al-ma'na al-ijmali, tidak sah dan sahnya nanti di sini ada khilafiyah di kalangan para alim ulama. Nanti kita ikut mana? Kita madhab Imam Syafi'i, maka kita ikut madhab Imam Syafi'i. Seperti apa pendapat beliau dan seperti apa pendapat imam yang lain. As-siyamu amalun, puasa itu merupakan salah satu amal kebaikan. Min a'malil birri wa innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Artinya amal itu kekuatan pahalanya itu besar atau tidak, bahkan dalam ilmu fikih sah atau tidak itu tergantung dengan niat. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, setiap kali amal itu salah satu rukun daripada amal adalah niat. Dan itu tidak tertinggal dalam setiap ubudiyah. Salah satu rukun sholat niat. Sholat enggak niat berarti sholatnya enggak sah. Salah satu rukun wudu niat. Salah satu rukun haji niat. Bedanya haji dengan umroh, niat. Dia ihramnya ihram umroh atau ihramnya untuk haji. Dan begitu pula puasa, salah satu rukun puasa niat. Maka niat ini enggak terlihat, ada dalam hati, tapi menentukan amal perbuatan kita ini bagus atau enggak. Bahkan kadang-kadang yang terlihat oleh mata kita itu nilai kebaikannya justru kebalikannya. Ada orang sholat setiap hari, rajin dia, 5 waktu terjaga, ditambah dengan sholat sunnah, tapi ternyata dibalik semua itu ada udang di balik batu. Niatnya bukan karena Allah, niatnya pengen dicap orang yang taat saja, niatnya pengen ria saja, pamer. Maka nanti di hadapan Allah sholatnya tidak diganjar apa-apa, melainkan dilempar sebagaimana kain yang usang, kain yang sobek ke mukanya. Maka perbaharui niat, luruskan niat. Niat itu mesti kita perbaharui. Kapan diperbaharuinya? Ketika akan beramal, sedang beramal, dan setelah beramal. Paham enggak? Sebelum kita sholat, itu perbaharui, luruskan niat kita. Sholat kita untuk siapa? Kemudian di dalam sholat, itu juga ketukan dalam hati, luruskan lagi. Karena kadang-kadang kita ini niatnya goyah di tengah jalan. Betul enggak? Kalian awal puasa niatnya untuk Allah, tiba-tiba di tengah-tengah sedang puasa ada kemauan yang lain-lain, akhirnya goyah, niatnya bukan untuk Allah. Maka memperbaharui niat itu minimal 3 kali. Ketika beramal, sedang beramal, kemudian sesudah beramal, diiringi dengan istighfar, ya. Wa jazaa'un nahar muttasillatun bil laili wa laysat maqsulah bi fasilin muhaqqiqin. Dan bagian-bagian siang itu bersambung dengan malam hari.
Dalam kitab ini disebutkan antara siang dan malam itu pembedanya itu tidak jelas. Fala yatahaqqaqu shaumun nahar kullihi illa idza kanat an-niyah waqi'atun fi juz'in minal laili. Maka dari itu niat itu mesti, ya. Dalam pendapat yang pertama bahkan ini bersimpangan dengan hadisnya, ya. Dalam kata-kata yang pertama, antara siang dan malam itu tidak ada pembatasnya, tidak ada pembatas yang jelas, yang hakikat. Sebenarnya kita ini tidak tahu siang dan malam. Artinya antara siang dan malam itu sebenarnya itu sama saja. Kalau seandainya matahari ini tidak, atau bumi tidak mengelilingi matahari. Makanya ada bagian-bagian tertentu, ya, di penghujung dunia itu antara siang dan malam sama saja. Terus kapan kalian ngantuknya? Kapan kalian tidurnya? Ya ketika ngantuk. Coba kalian searching di Google daerah mana yang siang dan malam itu sama saja. Ya. Illa idza kanat niya waqi'atun fi juz'in minal laili idz ma la yatimul wajib illa fahuwa wajib. Maka yang namanya niat itu karena beriringan dengan amal wajib, hukumnya wajib. Wa yadullu lahu hadzal hadits man lam yuthabbit siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Dan dikuatkan oleh hadis yang lain, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa baginya, alias puasanya enggak sah. Ya. Fiqhul hadis, pemahaman hadis di atas. Wujubu tabyiti niyatis saumi biqa'iha fi juz'in minal laili. Wajibnya berniat puasa di bagian-bagian malam, ya. Artinya boleh di awal mula malam, boleh di pertengahan malam, boleh juga di sepertiga sisa dari malam. Yang penting sudah masuk malam. Kapan waktu masuk malam itu? Ba'da maghrib, setelah matahari tenggelam, ya. Qala Syafi'i wa Ahmad, berkatalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, la yajibu, tidak wajib, at-tabyit, menetapkan niat di malam hari, fit tatawwu', dalam puasa sunnah. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan termasuk Imam Ahmad, beliau mengatakan hukumnya tidak wajib niat puasa itu di malam hari kalau untuk puasa sunnah. Jadi kalau kalian pengen puasa Senin, pas misal hari ini hari Senin, kalian berada di jam 10 siang, belum makan, dan kebetulan kalian nggak punya duit, ya wislah puasa bae lanjut, itu nggak apa-apa. Untuk puasa sunnah nggak perlu puasanya di malam, niatnya di malam hari. Ya. Wa yajibu fil fardhi, dan wajib untuk puasa Ramadan. Niatnya wajib untuk puasa Ramadan, niat sebelum subuh. Makanya kita itu sering mengingatkan sehabis sholat tarawih itu imam, betul enggak? Nawa itu soma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhillah, itu enggak apa-apa. Barangkali kalian ketika sahur lupa niat, makan aja, ya. Maka bagi mazhab Asy-Syafi'i itu merupakan anjuran. Setelah sholat tarawih kita niat, itu merupakan anjuran. Khawatir, ya, di malam hari kita lupa, atau kadang-kadang kita kebablasan datang waktu subuh, ya.
fi qasril hadis 'ala al-fardhi faqad duna nafli. Karena hadis ini membatasi. Hadis ini pengertiannya menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hadis ini hanya diperuntukkan untuk puasa wajib, tidak untuk puasa sunnah. Artinya dalam mazhab kita, kalau puasa sunnah itu niatnya bebas, kapan saja. Boleh di pagi hari, di siang hari, atau sore hari. Yang penting syaratnya dia belum makan apa-apa di hari itu. Ya, itu untuk puasa sunnah. Dan ini juga dikuatkan oleh salah satu hadis dari riwayat Aisyah, nanti ada hadisnya. Ya, Nabi itu kalau nggak makan hari ini, maka ditanyakan oleh Aisyah ketika siang hari, ya Rasulullah nggak makan, ana shaim, saya puasa. Dan kadang-kadang kalau di rumahnya nggak ada makanan, Nabi puasa. Kalau ada makanan, beliau nggak puasa. Ini salah satu dalil bahwa niat puasa sunnah itu nggak mesti di malam hari, tapi pagi, siang, atau sore. Yang terpenting sehari itu kalian belum makan apa-apa. Kadang-kadang Ang Didi begitu ya. Ang Didi puasa Daud itu, Ang Didi sering sekali nggak sahur. Bukan sering sekali, emang jarang sekali sahur. Ya. Siang hari baru ingat, oh ini waktunya puasa Daud. Diinget-inget, kemarin makan enggak ya? Oh kemarin tuh makan. Oh berarti hari ini nggak makan. Ya sudah, ingatnya waktu siang dan kebetulan belum makan apa-apa, niatkan untuk puasa Daud. Kalian ketemu hari Senin, nggak dapat makanan, miskin, tersesat di jalan, puasa aja udah. Ya. Dan herannya, kalau orang hidupnya itu waktu nggak makan, waktu kelaparan dia diniatkan puasa, badannya tuh tetap kuat. Coba aja kalian kelaparan, misal nggak punya apa-apa, nggak bisa makan, makan hanya ketemu di malam hari, itu juga berkat tahlilan. Ya. Maka niatin aja puasa itu. Ya. Maka badan kalian akan jadi kuat. Beda dengan kalian kelaparan, kalian nggak puasa tuh beda. Meskipun khilafiyah puasanya ya. Kalau puasa yang masyhur kan puasa Senin, Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Yaumul Arafah, puasa Asyura. Kalian hari Rabu puasa apa ini? Tapi kalian kalau mau mengambil dalil itu juga sah-sah saja. Puasa apa? Kebetulan kalian belum nikah. Ada hadis dari Nabi, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz fa illam yastati' fa 'alaihi bisyam. Wahai pemuda yang sudah mampu nikah, maka nikah. Tapi kalau nggak mampu nikah, syahwat kamu udah gede, puasa. Saya puasa karena ingin syahwat saya terpendam. Itu juga ada dalilnya. Ya, jangan suudzon. Makanya kalau ada saudara kita yang masih muda, remaja-remaji, dia setiap hari puasa, itu puasa apa? Ang sesat. Jangan suudzon. Dia belum nikah. Bisa jadi itu puasa untuk meredam hawa nafsunya. Ya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, awas, sebelum datang bulan Ramadan, kabarkan untuk saudara kalian, untuk keluarga kalian, terutama untuk istri, anak-anak kalian, niat di malam hari untuk puasa Ramadan, hukumnya wajib. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau kalian menjadi pengikut mazhab yang lurus, maka ikuti anjuran ini. Ini anjuran terbaik daripada Imam Syafi'i. Ya. Wa qala Abu Hanifah wa ashabuhu. Nah, ini beda pendapat lagi. Menurut Imam Abu Hanifah, ya, dan para pengikut mazhab beliau, yasihhu siyamu biniyatin fil laili wan nahar qabla zawal idza ta'allaqa bi zamanin ma'inin ka Ramadan wa nadharin ma'inin wa nafli mutlaqan wastadalu bi qoulihi ta'ala. Kalau Imam Abu Hanifah dan pengikut mazhab beliau, yasihhu siyam biniyati
fil laili wan nahar. Boleh niat itu baik di malam hari atau di siang hari. Ini beda lagi ya. Beliau dalilnya apa? Beliau dalilnya langsung dari Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai benar-benar nampak bagi kalian benang putih daripada benang hitam. Apa maksudnya benang putih ini? Siang malam. Antara siang dan malam. Minal fajr, daripada fajar. Benang putihnya itu awal muncul siang itu ketika munculnya fajar. Kemudian sempurnakan puasa. Qalu, maka berkatalah mereka, faqad abahallahu ta'ala al-aqla wa syurb illa tulu'il fajri. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah membolehkan kita untuk makan dan minum sampai terbitnya fajar. Thumma marra bisyam, kemudian baru berpuasa. Ba'da kalimatin thumma, karena ada kalimat thumma ya, kalimat thumma itu jatuhnya setelah fajar, maka Imam Abu Hanifah dan para pengikut madhab beliau, para ulama madhahib beliau mengatakan boleh niat itu ba'da fajar. Artinya sudah masuk permulaan daripada siang. Allah ya. Silakan kalian puasanya ikut Imam Abu Hanifah, niatnya sholatnya Imam Syafi'i campur aduk ya, pakaiannya Imam Maliki. Di Indonesia ini campur aduk ya, campur aduk. Kalau di Indonesia itu ada semua, ada Imam Maliki, ada pengikut Imam Syafi'i, ada pengikut Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, bahkan yang nggak ngikut imam ada di Indonesia. Al-Qur'annya diterjemahin sendiri. Yang mengatakan zina itu halal asal suka sama suka, mereka nggak ikut imam. Mereka ikut otaknya sendiri. Mereka sok pintar. Yang menafsirkan aurat itu nggak wajib, mana dalilnya? Mereka nggak ikut imam. Mereka menafsirkan dengan otaknya sendiri. Gampang, semua juga bisa kalau nafsirin dengan otaknya. Yang nggak bisa bahasa Arab juga bisa. Yang penting beli Qur'annya, beli terjemahan, nanti tafsirin tuh. Kok besok-besok sendiri. Semua juga bisa. Ya, makanya kita nggak seperti itu. Kita belajar itu mesti bersanad. Ya, mesti berlanjut, bersambung terus sampai ke Rasulullah. Biar nggak kayak gitu, hukum-hukum yang sudah jelas disamarkan hari ini oleh mereka dengan mereka gelarnya doktor, mereka gelarnya profesor, apapun gelar mereka. Apakah mereka lebih hebat daripada para salafus soleh? Enggak. Kenapa? Karena salafus soleh itu selain mereka diberikan ilmu, mereka itu diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Sekarang itu muncul akhir zaman itu perkara yang sudah jelas dalam hukum yang qat'i, hukum yang jelas ditentukan oleh para alim ulama, digoyahkan oleh pendapat mereka. Apa saja sekarang? Di antaranya baru-baru ini, coba ada nggak dalil dalam Al-Quran kalau Rasulullah itu nabi terakhir? Bukan berarti yang nggak ada dalam Al-Quran itu tidak disebutkan. Tapi ada nggak dalam Al-Quran? Kita masuk logika nggak? Logika lagi. Ada nggak dalam Al-Quran dikabarkan akhir zaman ada nabi terakhir? Nggak ada. Ya. Jadi akhir zaman ini begitu ya, hukum yang sudah qat'i. Karena sebagian seperintilan orang yang belajarnya tidak mengikuti sanad para alim ulama, jadi seperti itu, mengambil pendapat seenak otak mereka sendiri. Kalian jangan gitu ya.
Kita lanjut lagi, kembali lagi ya. Menurut Imam Abu Hanifah ya, boleh puasa itu niatnya di siang hari juga boleh, mutlak, nggak puasa wajib, nggak puasa sunnah, berdasarkan atas dalil Al-Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana ila akhirih ya. Kemudian waqala Malik wa ashabuhu, kalau Imam Malik dan pengikut mazhab beliau atau para alim ulama mazhab beliau apa? Imam Malik ini guru Imam Syafi'i, idza nawa awwala lailati min Ramadan, apabila dia meniatkan awal hari daripada bulan Ramadan, siam puasa jami'ihi keseluruhannya, kafa maka cukup. Kalau menurut Imam Maliki ini lebih simpel. Yang penting dia sudah niat di awal hari bulan Ramadan, besok puasa masuk Ramadan ya. Maka nanti ba'da Isya habis tarawih kalian niat, ya Allah saya niat puasa Ramadan 30 hari ke depan. Kalau 30 hari, kalau 29 hari, ya udah niatnya, ya Allah saya niat puasa sebulan ini, Ramadan tahun ini, mau 29 atau 30 selamanya. Menurut Imam Maliki ya, boleh begitu. Yang penting awalnya itu niatnya begitu. Kemudian hari kedua, hari ketiga dia kesiangan, bangun-bangun subuh nggak sahur, nggak niat, maka tetap puasa wajibnya sah karena niatnya sudah di awal. Kalian ngikut mana coba? Pernah nggak kayak gitu? Ang Didi jujur pernah. Ang Didi jujur pernah niat puasa itu sebulan penuh karena khawatir di tengah jalan Ang Didi nggak sahur, kesiangan. Jujur Ang Didi pernah begitu ya. Itu artinya Ang Didi mengikuti mazhab Imam Maliki dalam hal niat ini ya. Tapi itu nggak dianjurin. Kalian jadi pengikut madhab yang baik, jangan campur-campur. Campur madhab itu namanya talfik, nggak terpuji, bahkan bisa jadi haram. Kenapa haram? Karena bisa nanti bermain-main dalam ibadah ya. Kalian sholatnya madhab Syafi'i, wudunya pakai madhab Maliki. Habis wudu kalian boleh megang-megang cewek gitu. Karena dalam mazhab Maliki nggak batal megang cewek kalau nggak pakai nafsu ya. Kalau mazhab Syafi'i batal, bahkan megang istri batal. Maka kalau sholat sunnah dengan istri itu setelah sholat sebelum zikir jangan salaman dulu. Kalau ada majelis ta'limnya, balik ke belakang setelah zikir majelis ta'lim dulu, jangan salaman, nanti wudunya batal. Kalau kita pengikut sejati Imam Syafi'i, justru dengan ibu mertua kita yang nggak batal ya, karena mahram abadi. Ibu mertua itu mahram meskipun kita udah cerai dengan istrinya. Ibu mertua itu seperti ibu kita sendiri meskipun bukan ibu kandung ya. Maka laki-laki itu, seorang suami itu dia punya 4 orang tua, 2 orang tua dirinya, 2 orang tua istrinya. Maka nanti tingkatannya seorang istri ini mesti bakti ke suami, dan suami ini mesti bakti ke orang tuanya. Siapa orang tuanya? 2 orang tua dirinya, 2 orang tua istrinya. Kadang-kadang kita salah kaprah, cuma orang tua kita doang, orang tua istri nggak pernah kita jenguk. Allah, ada nggak yang gitu? Hati-hati, jenguk kita kewajiban kita. Makanya terjadi seorang istri ngelawan ke suami dengan alasan lebih patuh ke orang tuanya. Kenapa demikian? Karena suaminya nggak pernah memperhatikan kedua orang tua istri.
Coba kalau suaminya memperhatikan, insya Allah nggak terjadi begitu. Ya, jadi awas nih yang sudah menikah dan yang akan menikah. Kalau Ang Didi banyak mertuanya, Allah Akbar, nyampe bingung Ang Didi nih. Di sini 2, di sana 2, di sana 26. Allah Akbar. Ya, 8 sama orang tua Ang Didi. Itu cuma dari 1 belum lagi kalau 2 istri 10. 3 istri tambah 2 lagi 12. Allah Akbar. Ya. Ya, menurut Imam Maliki itu boleh meniatkan puasa itu dari hari yang pertama sampai ke 30, artinya dijamak. Ya Allah, malam ini saya niat puasa untuk bulan Ramadan hari ini. Tapi ada syaratnya. Wala yahtaju diniyatin likulli yaumin wa yustahabbu tajdiduha. Tapi tetap dianjurkan menurut Imam Maliki lebih mustahab kalau kalian itu berniat setiap malam. Imam Maliki juga menganjurkan begitu, lebih dianjurkan. Hanya saja boleh sedia payung sebelum hujan, karena yang jomblo-jomblo ini kan nggak ada yang bangunin, khawatir kesiangan. Nggak apa-apa. Ya. Kemudian wastadalu biqaulihi ta'ala wa innama likulli imri'in ma nawa. Wastadalu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambil dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya setiap orang itu memiliki niat. Setiap orang itu tergantung dengan niatnya. Qalu wa hadza qad nawa jami' asy-syahri fawajaba ayyakuna lahu. Perhatikan, in qata'at tatabu' fa in qata'at tatabu bimaradin aw haidin aw safarin wajaba tajdiduha lima baqiya minasy-syahri. Tapi ada syaratnya. Kalau pengen kalian niatnya 30 hari langsung, syaratnya apa? Syaratnya puasanya itu mesti berurut-urut, artinya nggak terputus. 1 hari, 2 hari, hari ketiga kalian pergi ke Jakarta nggak puasa, maka hari keempat niatnya mesti diperbaharui. Ya. Kalau niatnya dari hari pertama sampai hari ke-30 itu kalian puasanya berurutan, berturut-turut, nggak diselingi tanpa 1 hari pun kalian nggak puasa, maka niat yang pertama tadi mencukupi untuk niat 30 hari. Tapi kalau putus di jalan, misalnya perempuan karena haid, ya, maka dia mesti memperbaharui niatnya. Ini menurut Imam Maliki. Allah a'lam bishawab. Ini daripada syarah kitab Bulughul Maram Ibanatul Ahkam. Jadi kesimpulannya seperti apa? Pertama, Imam Syafi'i, mazhab yang kita pakai di Indonesia, yang kita amalkan, niat itu hukumnya wajib bagi puasa Ramadan. Dan wajib niat itu di malam hari, minimal sebelum subuh. Kalau di malam hari kalian nggak niat, maka puasanya tidak sah. Maka sedia payung sebelum hujan, ba'da tarawih kalian melafalkan niat puasa, ngikutin imam. Kalau kalian jamaah. Kalau nggak jamaah, tetap lafalkan itu. Kemudian kalau di waktu sahur kalian ingat dengan niat, maka mustahab bagi mazhab Imam Syafi'i untuk mengulang niatnya nanti ketika waktu sahur. Karena mustahabnya niat puasa itu kira-kira 50 ayat sebelum waktu fajar. Sebagaimana mustahabnya sahur.
dianjurkannya sahur 50 ayat sebelum fajar. Kata para alim ulama itu sekitar 10 menitan lah, sampai 15 menit. Kalau kalian di waktu sahur kalian lupa niat atau kalian kebablasan sampai ke waktu subuh karena kalian sudah melafalkan tadi ba'da tarawih, berarti tetap puasanya kalian sah. Ya, tekankan betul-betul ini tentang niat, sampaikan kepada siapapun yang ingin memahami puasa. Ya. Adapun untuk puasa sunnah mazhab Syafi'i, yang penting dia belum makan hari itu. Boleh niat di pagi hari, boleh niat di tengah hari, boleh niat di sore hari, bahkan boleh niat 5 menit sebelum maghrib. Yang penting ingat kalian hari itu nggak puasa dan nggak nelen ludah setelah diludahin. Ya, itu mazhab kita. Ya, mazhab Imam Syafi'i. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.